Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terkait pada program pertemuan kita di malam hari yang terakhir ini, dan juga ucapan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang istiqomah daripada malam atau hari pertama mengikuti program lantunan mahabbah yang telah berlangsung sejak pada 2-3 hari yang lalu, dan pada malam hari adalah merupakan malam yang terakhir. Saya ucapkan syabas, selamat kepada semua pihak, dan juga kepada remaja, pemuda dan pemudi, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang komitmen hadir pada majlis pertemuan yang kita adakan. Tidak ada yang terkecuali dan juga tidak ada yang tertinggal. Satu persatu daripada yang berumur, yang sudah berjanggut putih, yang berjanggut kuning, yang berjanggut hitam, yang sudah berjanggut atas dan bawahnya, tidak ada satu yang terkecuali kita ucapkan selamat. Dan juga kepada adik-adik yang hadir, yang ada di hadapan saya, pada malam hari ini kita bersikap adil dan bijak. Sebagaimana tadi dengan kami saat ketika dengan lantunan mahabbah dilantunkan, dengan lantunan yang terakhir, ya hadisir waidan wansud amamar rakbi bil rakbi li quraibun akhadu ma'ahum qalbi man li idza akhadu li qalbi man li idza akhadu li qalbi ya ilahi ya mujibun wa bi taibatani habibun ya ilahi ya mujibun. Saya juga pandai berkasidah. Jadi apa yang saya maksudkan secara adil, saya dari sini senyap, tak cakas patah kata pun, tak bersimbang dengan Ustaz Zainal, tak bersimbang dengan Tuk Guru, tak simbang dengan siapa-siapa. Jadi adik-adik pun juga harus senyap. Saya tak nak tengok pada saat tadi Ustaz Zainal lagi sedang bercakap, antum bercakap, ada yang ngambung sejadahnya, ada yang berbual antara sama kalian. Nah, itu secara adil. Senyap dari sekarang, saya bagi tumpan, dan juga yang saya pandai menyahut, saya sahut. Yang tak pandai, saya senyap. Ada lagu tak? Yang belum lagu, silakan. Hubbun Nabi wal dini wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hini da'man fa inni la udam. Ada? Belum lagi, kena cari dalam Facebook kah, dalam YouTube kah, dari permukaan bumi Allah, daripada di bawah kolong langit yang 7, ataupun juga tolong carikan kasidah itu daripada lapisan bumi yang di bawah. Sampai jumpa untuk lantunan mahabbah yang akan datang. Saya berdiri dan saya mau berjalan-jalan mudah-mudahan ke sana dan kemari. Boleh? Boleh lah. Sekarang sekali setahun dia jumpa sini. Allahu Akbar. Tadi tetap saya menuntut haknya baginda Nabi. Tadi pada saat saya mengimami jamaah di sana,
Yang jadi makmumnya ramai, tapi tidaklah seramai yang hadir pada detik kita sekarang. Masya Allah, tabarakallah, lambaian tangannya dan juga dengan sejadahnya, dengan lantunan kasidahnya, dan juga dengan hehehe Habib Syekhnya, ya kan? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Dhahara dinul mu'ayyahan Lidhuhurin Nabi Ahmad, Dhahara dinul mu'ayyahan Lidhuhurin Nabi Ahmad, ya Hanana Nabi Muhammad, Dalikal Allah, betul tak? Kalau nanti seketika salat jamaah kita laksanakan, di saat imam membaca lantunan Fatihatul Kitab yang dengan baginda Nabi mengingatkan kepada para sahabat, semuanya tidak ada satupun yang terkecuali, besar kecil tua muda laki perempuan, tidak ada yang terkecuali. Nabi kita bersabda, idza qala al-imamu waladhdallin, apabila imam membaca waladhdallin faqulu, ucapkanlah semuanya amin. Tadi ramai mana yang mengucapkan amin? Ayo. Kalau dengan sumpah lantunan kasidah tadi itu, yang walaupun tidak ada larangan yang melarang, tapi Nabi kita tidak perintahkan, Nabi kita tidak pernah menyuruh. Hanya dengan lantunan mahabbah dan juga dengan curahan rasa cinta kita kepada beliau, maka dengan kita sama-sama mengasidahkannya, sama-sama melakukan dan melantunkannya. Diingat, ini yang terbaca dalam Facebook, masukkan dalam YouTube tak kisah, masukkan dalam Facebook juga tak masalah. Ada salah seorang daripada sahabat kita, kata kawan-kawan daripada Peneng, dengan semangatnya katanya tuh yang pakai jubah, yang pakai sorban, pakai selendang, mengatakan menipu kepada masyarakat ramai dengan selendangnya, dengan jubahnya, dengan sorbannya, menipu orang ramai, mengatakan bahwasanya ya Hanana itu adalah salawat, ya Hanana itu adalah zikir. Itu bukan zikir, itu bukan salawat, itu adalah nyanyian jahiliyah. Pernah dengar? Kurang asam betul manusia. Apa masukkan dalam Facebook Syedudin kata kurang asam, kurang garam lagi. Kalau itu adalah nyanyian jahiliyah, coba buka halaman terakhir. Buka surat terakhir, ada tulisannya situ, nyanyian jahiliyah, nyanyian orang kafir, nyanyian Abu Lahab, nyanyian Abu Jahal, ada tak? Coba tengok dulu, ada di situ. Jadi sudahnya tak paham, tak ngerti, tak mengerti, dan juga tak nak dengar sampai ke penghujung. Dengar dulu, kata orang kita, dengar dulu sampai ke penghujung. Ini setakat dengan ya Hanana, dah lepas itu langsung komen. Lepas dengan ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, cuk, dia tutup. Nyanyian jahiliyah. Coba pikir, di situ artinya Hanana itu seronoknya, senangnya, bahagianya kami dengan kelahiran Nabi Ahmad, dengan kemunculan Nabi Ahmad, dengan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahara dinul muayyad, telah lahir, telah nampak agama yang perkasa. Betul? Dhahara dinul muayyad bidzuhur Nabi Ahmad, dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Siapa yang tidak merasa seronok? Kenapa pakai tuduh? Kenapa kita sembahyang? Kenapa kita berzikir? Kenapa dengan kita tutup aurat? Kenapa tidak dibuka saja pakaiannya? Kenapa kita tidak dengan pakaian yang seksi? Kenapa dengan kita berpakaian serba putih? Kenapa kita pakai sorban? Untuk apa janggut? Ini janggut untuk apa? Orang katakan ini janggut kambing. Kambing yang simpan janggut, lembut ada janggut, kebab ada janggut, yang ada janggut adalah kambing.
Apa bedanya janggut manusia dengan janggut kambing? Nah, sebab kambing dia ikut sunnah. Nah, itu ceritanya, minum tangan kanan, jangan tangan kiri, nanti kita tak suka. Jadi ingat, ini dari malam hari ini nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepertinya ini kita mengkasidakan ya anak-anak. Kalau tidak, yang kita lantunkan bersama, atau yang kita sanjung bersama, yang kita puji bersama, yang kita dapatkan bersama, kurang berkenan dengan kita, sebab dengan kalian hanya menjerit-jerit dengan kasidah dan juga dengan lantunan sanjungan dan pujiannya semata-mata. Tapi bagaimana dengan sunnahku? Bagaimana dengan hadis-hadisku? Bagaimana dengan riwayat-riwayatku? Bagaimana dengan akhlak dan perilakuku? Itu kita hidupkan bersama. Janji Nabi kita kalau pada tuh baca Fatihah sampai ke penghujung, idza qala waladdallin, apabila Nabi kita membaca waladdallin, qala Nabi kita membaca madan bihi shauta, dengan mengeraskan dan menyaringkan suara beliau, amin. Kata sahabat, besarnya Masjid Nabawi seperti besar stadium kita sini, 100 hasta kali 100, sampai kedengaran gaung, gemah, gaung, tuh, macam tuh kedengaran lantunan suara daripada samping menyamping dan muka belakang. Karena tidak ada satupun daripada sahabat Nabi kita tidak mengaminkan Fatihatul Kitab ini untuk adik-adik kita. Insya Allah besok dengan suara yang nyaring, subuh, maghrib, isya. Cerita sekejap supaya jangan mengantuk. Saya berdiri di sini insyaallah sampai pada pukul 2 pagi insyaallah. Kecuali kalau saya letih saya akan duduk, maka akan berhenti sebelum pukul 12. Jadi ada satu cerita, apa? Tadi kan sudah. Sekarang bagilah sejuk sedikit. Marah boleh, tapi sejuk juga harus. Macam ni maci kesedanya. Tuan, tuh, Paksu, Maklang, Pati, Matam dengan kesedah nih, cerita. Jadi katanya pada suatu ketika seseorang itu disuruh jadi imam. Jadi imam duhur. Jadi imam duhur. Biasanya yang jadi imam itu Pati tak datang. Maka terpaksalah dengan Tuan Haji tadi itu tampil menjadi imam secara terpaksa. Seketika jadi imam, baca Fatihah nyaring, baca surah pun juga nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mau di belakang pun terasa pelik. Bagaimana salat zuhur baca Fatihah nyaring? Tapi karena yang di belakang pun juga, minta maaf dengan bahasanya, imamnya bodoh, yang di belakang pun juga bodoh. Jadi yang di belakang jadi bimbang. Sudah ada keyakinan bahwasanya untuk sembahyang zuhur, asar itu bacanya perlahan-lahan. Tapi ketika imam tadi itu baca nyaring, di belakang jadi bimbang, jadi goyang akidahnya. Jadi goncang keyakinannya, jangan-jangan imam itu betul. Tapi mereka masih mempertanyakan, macam mana sembahyang zuhur baca Fatihah dan surahnya nyaring macam tu. Lepas selesai salat, ada yang menegur. Jadi kata makmum, "Mam, balong." Tadi dapat balong tadi. Pasu lah, pasu. Pasu, ada apa? Tadi masuk kenapa baca Fatihah dan surah nyaring pada 2 rakaat yang pertama? Jadi kata Pasu menjawab, aku kira tadi sembahyang asar. Memangnya sembahyang asar nyaring ya? Rupanya Pasu ini bodoh juga. Jadi aku kira kata Pasu tadi itu sembahyang asar. Sebenarnya baik zuhur ataupun juga asar, bacanya itu secara sirri, secara perlahan-lahan, bukan keras, bukan nyaring. Lepas itu kata salah satu daripada makmum Nabi Pasu, yang walaupun Pasu tersalah, tidak ikut sunnah, tapi kami terasa sok sungguh, seronok betul. Bacaan Pasu itu lawa dan cantik sungguh, masya Allah, tabarakallah, bagus sekali. Kami merasa nikmat betul dengan lantunan bacaan Fatihah dan surah ketika Pasu jadi imam tadi itu. Jadi kata Pasu menjawab,
Itu saya baca pada saat saya belum berwudu. Bagaimana kalau saya baca waktu saya berwudu? Itu yang secantik itu toh, itu pada saat pas wudu lagi. Kalau pas berwudu, oh lebih cantik lagi. Itu namanya jahil murakkab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya sudahnya baca nyaring, sumbayang tanpa wudu lagi. Hati-hati, kena ngaji. Kita tanah tak mengaji, setakat goyang-goyang tangan. Ini saya nak tanya nih, semuanya kena jawab. Ustaz pasti juga akan siapkan jawabannya. Ustaz Taqiyuddin pun juga tidak ketinggalan. Kalau seandainya ada salafi atau ustaz yang kata Yahanana itu adalah nyanyian jahiliyah, supaya kamu boleh menjawab, supaya jangan saja mereka cakap, simbang, ngobrol, mengucapkan sewenang-wenang dan semau-maunya, yang sehingga lantunan kasidah kita tadi itu dikatakan tidak lebih daripada nyanyian jahiliyah. Coba kita tanya balik, riwayat yang mana, hadis yang mana, sebutan yang mana, kitab yang mana yang menyatakan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Utbah, Syaibah pernah menyanyikan lagu tadi itu? Rupa-rupanya Abu Jahal yang menyanyi, Abu Lahab main kompak. Nah, semua macam mana? Orang asal betul tuh manusia. Kalau tak paham ngerti, kata tak paham. Kalau tak ngerti, tanya saya, tanya Ustaz Zainal. Tapi jangan membagi buta semacam itu. Enak saja, senang tunggu. Katakan orang melakukan nyanyian jahiliyah, sebab saya terasa hati di situ. Pakai jubah katanya, yang pakai surban, yang walaupun barangkali yang dimaksud itu adalah Habib Syekh. Tapi kenapa kan kita mirip-mirip dengan Habib Syekh? Kita pun juga terasa. Oke, apakah kira-kira ada riwayatnya yang menyatakan Abu Lahab sedang melantunkan ya Hanana, ya Hanana? Abu Jahal, Abu Jahal. Ataupun juga dengan Umayyah itu dengan Utbah, ataupun juga dengan Safwan sebelum masuk Islam, itu juga dengan Sayyidina Ikrimah sebelum beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada riwayat, itu orang tidak mengerti, tidak paham, tidak membaca, tak nak dengar, tak nak mengaji. Tolong kalau tidak, dengarkan kasidah sampai ke penghujung. Sallu ala hadan nabi al-Mustafa badrit tamami. Ada salawatnya. Sallu ala hadan nabi, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad An-Nabiul Mustafa badrit tamami, yang diperumpamakan laksana bulan purnama. Sallu alaihi wa sallimu. Ada kan? Salawat toh. Kata Ustaz tuh tak ada salawat. Kata, apa yang jadi Ustaz dah? Buang nama-nama Ustaz tuh. Apa yang jadi Ustaz? Jadi apa? Jadi buruh saja. Sebab 2 hari yang lepas kita memperingati hari buruh. Kalau nak memberi gelar diri sebagai Ustaz, kena baca sampai penghujung. Dengan dulu. Di situ ada sallu alaihi wasallimu. Di situ ada yashfa'lana yaumaz ziham, yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Di situ ada zikir. Tidakkah kandungan daripada ya Hanana, luahan hati dan perasaan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi, seronoknya kami dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Ayat yang pertama, khusus bisabil masani, Allah anugerahkan secara khusus dengan 7 kalimat atau dengan 7 ayat daripada suratul Fatihah. Wahawalut wal ma'ani, yang mengandungi berbagai ilmu dan rahasia. Itu tentang sanjungan dan pujian kepada Al-Quran dan kepada surah Fatihah secara khusus. Itu untuk modal antum saja. Jadi tanya macam itulah. Jadi belum pernah kita temukan dalam hadis maudhu', bukan dalam hadis sahih, bahwasanya Abu Jahal pernah menyanyi ya Hanana dan dengan Abu Lahab angkat tangan, sementara dengan Umayyah dan Utbah ikut menyahut di belakang, duduk sebagaimana kita duduk sekarang ini. Jadi itu sekedar maklumat saja dengan benda-benda yang mereka muat dalam Facebook atau juga dalam YouTube yang sudah tersebar di sana sini. Allah ini boleh duduk sampai pukul berapa dulu? Boleh bentar sampai pukul berapa? Ini ada makanan nggak? Depannya ada makan nggak? Nah, untuk jemaah ini lah, untuk saya sudah makan.
Saya belum makan 3 kali, ya kan 2 kali sudah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia tidak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sejumlah sekian zikir yang kita lantunkan, dari sejumlah sekian bacaan yang kita sebut, dari sejumlah sekian amalan yang kita amalkan, ternyata dari satu persatunya tidak ada jumlah bilangan zikir yang kita lantunkan dan yang kita baca sebanyak takbir. Sebanyak takbir. Takbir di waktu kita sembahyang ada dalam 11 kali pada tiap rakaat. Jumlah total semuanya kalau seumpama dengan sedang subuh tidak pernah daripada dalam 20 kali takbir. Pada malam hari lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu di waktu malam hari raya. Sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Allah. Tak kisah pada waktu kita naik motor, pada waktu kita mandu kereta, waktu kita berjalan. Saya ke depan, maaf, depan jalan depan sini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Orang tua ini senang berjalan. Jadi pada waktu kita mandu, pada waktu kita duduk, kita baring, kita di rumah, kita di pekan, kita supermarket, kita di Stadion Sultan Abdul Halim, kita dengan lantunan mahabbah pada saat kita menjelang malam hari lebaran, zikir yang paling banyak kita lantunkan itulah lantunan takbir dengan Allahu Akbar. Malam hari raya kita dengan takbir, azan kita dengan takbir, qomat kita dengan takbir, lebaran kita dengan takbir, sumpah kita dengan takbir, hewan korban kita sembelih pun juga dengan takbir. Kalau kita langsung dengan takbir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, batu kita lontarkan pun juga dengan takbir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sa'i dengan takbir. Begitu juga dengan penutupnya. Kenapa? Sebab manusia seketika ada ilmu, seketika ada pangkat, seketika ada jawatan, seketika ada kedudukan, seketika dia memiliki berbagai fasilitas nikmat yang Allah bagikan, yang timbul, yang muncul ego, sombong, lasak samsing, zalim, diktator. Kenapa? Sebab aku ada duit, sebab aku cantik, hidung awak gesek, hidung aku mancung. Nah, tuh bodoh, aku cantik, itu badan sudah keriput, sudah telondeh dah. Sementara aku masih seksi lagi. Nih sama dengan Ira Fazira, sama dengan Syahda Zain, sama dengan siapa. Kalau lagi dah buncit, banyak